kembali lagi di pembelajaran matematika bersama Bu Rosma. Nah, pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan dibahas yaitu mengenai kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan ini merupakan subtopik yang dibahas di materi peluang. Apa saja yang dibahas pada materi kaidah pencacahan? Yang pertama itu tentang definisi dari kaidah pencacahan. Yang kedua itu ada aturan penjumlahan. Dan yang ketiga itu adalah aturan perkalian atau yang disebut juga istilahnya filling slot atau pengisian tempat. Kita mulai dari definisi kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah aturan untuk menentukan banyaknya hasil yang mungkin terjadi atau muncul pada berbagai percobaan. Untuk menentukan variasi atau banyaknya hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan, ada dua cara yang dapat digunakan untuk menentukan variasinya. Yang pertama yaitu dengan menggunakan tabel, dan yang kedua itu dengan menggunakan diagram pohon. Bagaimana cara menentukan banyaknya variasi suatu percobaan menggunakan tabel ataupun diagram pohon? Perhatikan contoh penyajian variasi dengan menggunakan tabel dan diagram pohon. Nah, dari contoh itu dikatakan bahwa Sastri memiliki 3 buah baju berwarna hitam, putih, dan biru, serta 2 rok yang berukuran panjang dan pendek. Banyak cara Sastri memasangkan baju dan rok adalah dengan menggunakan cara tabel. Yang pertama, kita buat tabelnya terlebih dahulu, di mana pada tabel nanti terdapat baju serta rok. Nah, untuk baju warna hitam, Ibu singkat dengan huruf H kapital, kemudian baju putih dengan huruf P kapital, dan baju biru itu dengan huruf B kapital. Kemudian roknya berukuran panjang dan pendek. Nah, dari tabel sudah terlihat jelas pasangan baju dan rok yang mungkin digunakan oleh si Sastri. Nah, yang pertama itu mungkin saja Sastri menggunakan baju berwarna hitam, kemudian rok yang digunakan yang panjang. Bisa juga bajunya berwarna putih, rok yang dipakai tetap rok yang berukuran panjang. Kemudian bajunya biru, roknya tetap yang panjang. Jadi warna bajunya yang berubah, rok yang digunakan tetap rok yang panjang. Begitu juga untuk kemungkinan berikutnya. Bajunya berwarna hitam, roknya yang pendek. Atau bajunya berwarna putih, roknya pendek. Dan yang terakhir bajunya berwarna biru, roknya masih tetap yang pendek. Jadi dari tabel terlihat bahwa ada 6 pasang baju dan rok yang mungkin digunakan oleh Sastri atau yang mungkin dipilih oleh Sastri. Nah, yang kedua, selain menggunakan cara tabel, bisa menggunakan cara diagram pohon. Ketika menggunakan diagram pohon, ya kita buat dalam bentuk pohon. Nanti banyaknya pasangan baju dan rok yang digunakan hasilnya akan sama dengan menggunakan tabel, cara tabel. Bahkan dijabarkan pertama itu adalah rok. Roknya ada 2 ukuran kan, ada yang panjang dan ada yang pendek. Kemudian rok panjang itu bisa dipasangkan dengan baju yang berwarna hitam, kemudian putih, dan biru. Begitu juga untuk rok yang pendek, bisa dipasangkan dengan baju berwarna hitam, berwarna putih, dan berwarna biru. Jadi kemungkinan yang pertama, pasangannya itu adalah rok panjang dengan baju berwarna hitam. Kemungkinan yang kedua, rok panjang dengan baju berwarna putih.
kemudian rok panjang dengan baju berwarna biru. Itu kemungkinan yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kemungkinan yang keempat, roknya yang pendek, kemudian warna bajunya hitam, atau roknya pendek, bajunya berwarna putih, dan yang terakhir roknya pendek dan bajunya berwarna biru. Inilah cara menentukan banyaknya variasi dari suatu percobaan menggunakan tabel ataupun diagram pohon. Berikutnya pembahasan mengenai aturan penjumlahan. Suatu kejadian itu dapat terjadi dalam n cara yang berlainan atau saling asing, di mana dalam cara pertama terdapat P1 kemungkinan, cara kedua terdapat P2 kemungkinan, dan seterusnya sampai cara ke N dengan Pn kemungkinan dan hasil yang berbeda. Maka kejadian tersebut dapat terjadi dalam P1 ditambah P2 ditambah P3 sampai dengan ditambahkan dengan Pn. Kalau mencermati dari kata-kata pada aturan penjumlahan mungkin bingung menentukan kenapa itu operasinya bisa menjadi penjumlahan. Nah, untuk menjawab itu perhatikanlah contoh berikut. Nah, Anton adalah seorang pengusaha yang memiliki dua jenis transportasi untuk pergi ke kantor. Jenis yang pertama yaitu mobil dengan rincian sedan, minibus, dan pickup. Kemudian jenis yang kedua itu adalah sepeda motor dengan merek Yamaha dan Honda. Sekarang pertanyaannya, banyaknya cara Anton memilih transportasi untuk pergi ke kantor itu berapa? Nah, dari sini kita bisa cermati bahwa dan kita bisa tangkap bahwa ketika Anton mau pergi ke kantor, dia harus memilih salah satu dari dua jenis kendaraan yang dimiliki. Karena tidak mungkin Anton menggunakan mobil sekaligus motor, artinya mengendarai mobil sekaligus motor dengan waktu yang bersamaan untuk pergi ke kantor. Jadi dia harus memilih salah satu dari kedua jenis transportasi yang ia miliki. Nah, dalam bahasa Indonesia, jika boleh memilih salah satu, begitupun dalam matematika, istilah matematika, kalau kita bisa memilih salah satu dari beberapa opsi yang diberikan, itu kata penghubungnya adalah atau. Kalau kata penghubungnya atau itu identik operasinya adalah penjumlahan. Karena boleh memilih salah satu, maka banyak kemungkinan jenis transportasi yang dipilih oleh Anton untuk pergi ke kantor itu adalah banyaknya mobil, jenis mobil yaitu 3. Ini P1-nya kita anggap sebagai kemungkinan yang pertama, kemudian ditambahkan dengan kemungkinan yang kedua, dia pergi ke kantor menggunakan sepeda motor. Ada berapa banyak jenis sepeda motor yang dimiliki? Ada 2. Jadi tinggal dijumlahkan kemungkinan menggunakan mobil dan kemungkinan menggunakan sepeda motor. Diperolehlah 5 cara si Anton untuk memilih jenis transportasi yang dimiliki untuk pergi ke kantor. Next ke aturan perkalian. Jika tempat pertama itu dapat diisi dengan N1 cara berbeda, kemudian tempat kedua dengan N2 cara, dan seterusnya sampai tempat ke K dengan NK cara, maka banyaknya cara mengisi K tempat yang tersedia itu adalah N1 kali N2 kali N3 sampai dengan kali NK. Nah, kalau tadi di aturan penjumlahan, kita itu bisa memilih salah satu dari opsi yang diberikan, dan operasi penghubungnya itu, kata penghubungnya itu adalah atau. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau di aturan perkalian, kita harus menggunakan semua opsi yang diberikan. Karena kita nggak bisa memilih salah satu dari opsi yang diberikan. Sehingga kata penghubungnya di sini, di aturan perkalian itu adalah dan. Dan operasinya itu adalah perkalian. Jika tidak bisa memilih salah satu dari opsi yang diberikan, maka gunakan aturan perkalian untuk menyelesaikan soal. Apabila bisa dipilih salah satu dari opsi yang diberikan, maka gunakanlah aturan penjumlahan untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, untuk contoh soal aturan perkalian yang pertama. Nah, jika kita perhatikan nomor rumah yang terdiri atas 2 angka dan tanpa angka 0, maka banyaknya rumah dengan nomor ganjil itu berapa? Di sini
Dia ingin membuat nomor rumah yang terdiri dari 2 angka dan tanpa menggunakan angka 0. Nah, jadi dia nggak menggunakan angka 0, berarti angka apa aja yang digunakan untuk menyusun nomor rumah? Angka yang digunakan itu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi banyaknya angka yang digunakan untuk menyusun adalah 9. Banyaknya angka sama dengan 9. Sekarang dia ingin membuat nomor rumah dengan 2 angka. Berarti kita anggap N1 itu adalah pemilihan karena 2 angka berarti angkanya berupa puluhan ya kan. Misalkan N1 itu cara memilih angka di satuan. Cara memilih satuan. Kemudian N2 itu adalah cara memilih nomor di puluhan. Angka di puluhan. Nah, di sini dia ingin membuat nomor rumah ganjil. Karena nomor rumah ganjil, maka angka di satuan itu harus berupa bilangan ganjil. Berarti yang bisa menempati tempat satuan itu hanyalah bilangan 1, 3, 5, 7, 9. Yang mana banyaknya N1 itu ada 5 buah bilangan. Nah, dari 9 bilangan ini, salah satu dari bilangan 1, 3, 5, 7, 9 itu sudah menempati posisi satuan, maka di posisi puluhan bisa ditempati oleh 9 dikurangi 1 bilangan, alias hanya bisa ditempati oleh 8 bilangan. Jadi posisi N2 itu bisa ditempati oleh 8 bilangan. Bilangan siapa aja? Semisal di satuan yang terpilih adalah angka 1. Misalkan satuannya itu adalah angkanya 1. Maka di puluhan, angka yang mungkin mengisi itu adalah angka 2, atau 3, atau 4, atau 5, atau 6, atau 7, atau 8, atau 9. Nah, kita hitung banyaknya, ternyata banyaknya ini ada 8. Begitu juga kalau satuannya yang dipakai itu adalah angka 3, maka di puluhan yang mungkin itu adalah angka 1 atau 3 atau 4 atau 2 atau 4 atau 5 atau 6 atau 7 atau 8 atau 9. Dan banyaknya juga 8. Maka N2-nya itu ada 8 cara untuk memilih angka yang menempati puluhan. Sekarang yang diminta banyaknya nomor rumah dengan nomor ganjil. Berarti kita gabungkan N1 dan N2. Apa operasinya? Operasinya perkalian. Jadi kita kalikan N1-nya 5 dikalikan dengan N2-nya 8. 8 dikali 5 itu hasilnya adalah 40. Jadi ada 40 nomor rumah ganjil yang bisa dibentuk dari angka 1, 2, 3 sampai angka 9. Next ke contoh yang kedua. Banyaknya cara memilih 3 pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari 5 orang siswa adalah. Caranya sama seperti tadi. Misalkan N1 itu adalah banyaknya cara memilih ketua. Kemudian N2 itu adalah cara memilih sekretaris. Dan N3 itu adalah cara untuk memilih bendahara. Nah, ketika kita pertama itu melakukan pemilihan ketua kelas, maka dari kelima siswa tersebut, kelima-limanya bisa mencalonkan diri sebagai ketua kelas. Nah, setelah mereka mencalonkan diri sebagai ketua kelas, maka akan terpilih 1 orang itu menjabat sebagai ketua kelas. Sehingga masih tersisa 4 orang lagi.
Nah, kalau ketika kita melakukan pemilihan yang kedua adalah sekretaris, maka keempat orang yang tersisa itu dapat dipilih menjadi atau dapat mencalonkan diri menjadi sekretaris. Kemudian setelah terpilih satu orang dari 4 orang yang tersisa itu, maka yang bisa dipilih menjadi bendahara itu hanya tersisa 3 orang siswa saja. Jadi karena yang pertama itu 5 siswa, artinya semua siswa bisa mencalonkan diri sebagai ketua, kemudian terpilih 1, sisanya tinggal 4 siswa lagi dipilih sebagai sekretaris, kemudian ketika sudah terpilih 1 siswa menjadi sekretaris, maka tinggal 3 siswa lagi yang dapat dipilih untuk menjadi bendahara. Jadi total cara memilih ketua dan sekretaris dan bendahara itu adalah 5 kali 4 kali 3. Yang mana 5 kali 4 itu hasilnya 20, dikalikan 3 hasilnya 60. Jadi ada 60 cara memilih sekretaris, bendahara, dan ketua dari 5 orang siswa yang tersedia. Next ke contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga sama persis seperti contoh pada penyajian variasi suatu percobaan dalam bentuk tabel ataupun diagram pohon. Nah, karena di sini sudah jelas bahwa si Yanto itu memiliki 3 baju basket dan 2 celana basket. Kemudian yang ditanya banyaknya cara Yanto memilih pasangan baju dan celana. Nah, kata penghubungnya di sini kan dan. Karena kata penghubungnya dan, seperti yang Ibu sampaikan tadi, maka operasinya itu adalah perkalian. Siapa yang dikalikan? Banyaknya baju yang dimiliki oleh si Yanto dikalikan dengan banyaknya celana yang dimiliki oleh si Yanto. Sehingga diperolehlah hasilnya itu adalah 6 pasang. Jadi memiliki 6 pasang baju dan celana yang bisa digunakan. Apa saja baju dan celana yang bisa digunakan? Nah, yang pertama, itu bisa saja Yanto menggunakan baju hitam, celana kuning. Yang kedua, baju biru, celana kuning. Dan yang ketiga, baju merah, celana kuning. Dan kemungkinan yang keempat, itu ada baju hitam, celananya putih. Yang kelima, baju biru, celana putih. Dan yang keenam, atau yang terakhir, yaitu baju merah dengan celana putih. Itulah kemungkinan pasangan baju dan celana yang bisa dipakai oleh Yanto. Next ke contoh soal yang terakhir. Nah, dari kota A menuju ke kota D itu dapat dilalui beberapa jalur seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Yang ditanya berapa banyak kemungkinan jalur yang dapat dilalui dari kota A menuju ke kota B. Jadi dari kota A menuju ke kota D itu ada 2 jalur yang bisa dilalui. Yang pertama itu dengan melalui kota B terlebih dahulu, dari A menuju kota B dulu, setelah itu baru dari B menuju ke kota D. Ada berapa jalur yang bisa dilalui? Kita cari satu-satu. Pertama dari A menuju ke kota B. Dari A menuju kota B ternyata ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 jalur. Kemudian setelah sampai di kota B, lanjut ke kota D. Ternyata terdapat 1, 2, 3. 3 jalur. Dari B menuju D itu ada 3 jalur. Maka dari A menuju B dan dari B menuju D, total jalur yang dilalui itu adalah 4 kali 3. Yang hasilnya adalah 12. Jadi ada total 12 jalur yang dilalui dari kota A menuju ke kota D dengan melalui kota B terlebih dahulu. Kemudian jalan alternatif yang kedua itu yang mana? Yang kedua itu melalui kota C terlebih dahulu. Jadi jalurnya A menuju ke C lalu menuju kota D. Sama seperti tadi, kita cari dulu jalur dari kota A menuju kota C. Nah, di gambar terlihat bahwa terdapat 3 jalur. Dari C ke D, ternyata jalur yang bisa dilalui juga ada 3. Maka total jalur
yang bisa dilalui dari kota A menuju ke kota D melalui kota C terlebih dahulu. Nah, totalnya ini, saya tulis di sini. Total jalurnya adalah 3 dikali 3, yang hasilnya adalah 9 jalur. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada 2 jalur yang bisa digunakan. Ini jalur pertama, yang ini jalur kedua. Maka total keseluruhan jalur yang bisa dilalui adalah hasil penjumlahan dari jalur pertama dan jalur kedua. Dijumlahkan hasilnya adalah 21. Jadi ada 21 jalur yang dapat dilalui dari kota A menuju ke kota D. Demikian penjelasan Ibu mengenai aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Selanjutnya untuk memantapkan pemahaman kalian mengenai aturan perkalian dan aturan penjumlahan, silahkan kerjakan ketiga soal berikut di buku latihan kalian masing-masing. Silahkan difoto terlebih dahulu soalnya. Oke, sudah? Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang pengisian tempat atau filling slot. Nah, ini istilah lain atau cara lain dalam menyelesaikan soal yang bentuknya seperti aturan perkalian. Di sini kita menyediakan tempat. Kalau tadi di aturan perkalian itu kan kita mencacah kemungkinan kejadian yang bisa dicari. Misalkan kejadian mengambil ketua kelas, kayak tadi berapa caranya memilih sekretaris, ada berapa, memilih bendahara berapa, kemudian baru kita kalikan. Nah, di sini operasi yang digunakan masih sama, perkalian, tapi kita menyediakan tempat sesuai dengan yang diminta oleh soal. Nah, pada contoh yang pertama, itu dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5, itu akan dibentuk puluhan yang berbeda. Kata kuncinya ada di puluhan. Berarti tempat yang harus kita sediakan karena puluhan itu bilangannya terdiri dari 2 angka, maka kita sediakan 2 tempat. Tempat yang pertama untuk apa? Untuk puluhannya. Terus tempat yang lagi satu untuk satuannya. Nah, di sini dia ingin membentuk bilangan puluhan yang berbeda, berarti angkanya itu tidak boleh berulang. Berapa banyak bilangan yang bisa dibentuk? Ingat, ini operasinya nanti perkalian. Yang bisa menempati puluhan siapa? Ya, angka 1 atau angka 2 atau angka 3 atau angka 4 atau angka 5. Jadi kelima bilangan itu bisa menempati posisi puluhan. Untuk posisi satuan yang bisa menempati hanya 4. Kenapa 4? Karena satu bilangan sudah menempati posisi puluhan. Sisanya tinggal 4 bilangan lagi yang bisa menempati posisi satuan. Ketika dikalikan hasilnya adalah 20. 20 apa? 20 bilangan puluhan yang dapat dibentuk, puluhan berbeda yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan contoh yang kedua, nah, di sini ada angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Itu akan dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berbeda. Banyaknya bilangan yang dapat dibuat yang lebih kecil dari 400 itu berapa? Pertama kita sediakan dulu tempat. Karena ratusan berarti ada 3 tempat yang harus disediakan. Tempat yang pertama untuk bilangan ratusan. Tempat yang kedua untuk bilangan puluhan, dan yang terakhir untuk posisi satuan. Di sini ada syaratnya. Bilangan ratusannya itu harus lebih kecil dari 400. Nah, bilangan ratusan yang lebih kecil dari 400 itu adalah bilangan seratusan atau 200-an, bahkan bisa 300-an. Jadi ini kemungkinan bilangan ratusan yang kurang dari 400. Kita lihat bilangan yang menempati posisi ratusannya. Itu ada angka 1, 2, dan 3. Sekarang kita cocokkan dengan soal. Angka apa aja yang ada? Oh, ternyata angka yang ada hanya 2 atau 3. Jadi ada 2 bilangan yang bisa menempati posisi ratusan. Sekarang puluhannya ada berapa bilangan yang bisa menempati? Sekarang kita hitung dulu bilangan awalnya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari 6 bilangan ini, 1 bilangan sudah menempati posisi ratusan, maka posisi puluhannya itu bisa ditempati oleh 5 bilangan yang lain.
Itu juga untuk satuannya hanya bisa diisi oleh 4 bilangan, karena satu bilangan ini sudah menempati posisi puluhan. Tinggal dikalikan 2 kali 5, 10, 10 kali 4 adalah 40. Jadi terdapat 40 bilangan ratusan yang kurang dari 400 yang bisa dibentuk dari angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Oke, demikianlah penjelasan Ibu mengenai materi kaidah pencacahan. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di WA group yang sudah kita miliki. Dan yang terakhir, masih sama, ada latihan soal. Tujuan latihan soal ini adalah untuk melihat apakah kalian benar mampu memahami materi yang tadi Ibu jelaskan. Silahkan dikerjakan 6 soal jadinya totalnya. Ada 6 soal yang harus kalian kerjakan di buku latihan masing-masing. Ketika mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas, kalian bisa tanyakan langsung ke Ibu. Oke, akhir kata, karena materi sudah Ibu jelaskan, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah mau menonton video yang Ibu share. Semoga melalui video pembelajaran ini kalian terbantu dalam memahami materi kaidah pencacahan. Akhir kata, Ibu ucapkan sampai jumpa dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.